Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang assessment diagnostic issues. Ada Matthew, YP, Kevin, Dodo, dan Stanley. Selanjutnya, mengenali kelainan mental sudah menjadi isu di bidang psikologi klinis sejak dahulu. Penyakit mental sering ditempatkan dalam dua kategori yang sangat luas. Yang pertama adalah neurosis dan yang kedua adalah psikosis. Individu neurotik merupakan individu yang menderita beberapa gejala kejiwaan, seperti emosi negatif, sering cemas, dan frustasi. Biasanya mereka masih sadar dengan realitas. Selanjutnya, individu psikotik. Individu ini tidak mampu melihat kenyataan. Contoh, mereka seringkali melihat halusinasi, delusi, dan pemikiran kacau. Orang dengan gejala ini biasanya sulit membedakan realitas dengan fantasi. Emil Kraepelin merupakan bapak deskriptif psikiatri yang membagi penyakit mental menjadi dua. Yang pertama adalah exogenous dan yang kedua adalah endogenous disorder. Endogenous disorder disebabkan oleh faktor internal, sedangkan exogenous disorder disebabkan oleh faktor eksternal dan lebih mudah untuk diobati. Klasifikasi yang dilakukan oleh Kraepelin berujung pada terbentuknya diagnostic and statistical manual of mental disorder atau disebut juga dengan DSM. Kraepelin mencetuskan istilah demensia precox untuk menggambarkan satu kelainan endogen yang memiliki kemiripan dengan skizofrenia. Demensia precox sendiri sering disebut sebagai prematur demensia yang merujuk pada sebuah keadaan kronis yang ditandai dengan adanya disintegrasi kognitif dengan cepat. Biasanya terjadi pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kraepelin juga mengusulkan istilah-istilah seperti paranoia, manic depressive, psychosis, involutional melancholia, cyclothymic personality, dan istilah gangguan kepribadian autis yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Berikut saya ingin menjelaskan mengenai sejarah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau yang singkatnya DSM. Jadi klasifikasi gangguan mental terbentuk pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1840. Tujuan awalnya adalah untuk mengkategorikan gangguan mental dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro Sensus Amerika Serikat. Mereka pertama kali mengkategorikan kebodohan atau kegilaan untuk gangguan mental. DSM awal diterbitkan oleh American Psychiatric Association atau APA pada tahun 1952 dengan upaya agar lebih mutakhir dalam mendeskripsikan dan mengatur diagnosis mental. Pada tahun 1880, American Medical Association dan Angkatan Darat Amerika Serikat mengklasifikasikan ada 7 kategori mengenai gangguan mental. Hingga saat ini, DSM sudah melalui beberapa revisi. Revisi ini terjadi karena dua alasan, yaitu scientific discovery, yaitu penemuan kelainan baru, dan social invention, yaitu aspek pengalaman yang sebelumnya dianggap normal, kemudian dianggap sebagai kelainan atau penyimpangan. Setiap versi mengalami penambahan dan pengurangan jenis kelainan mental setelah melalui debat dan penelitian ilmiah yang cukup panjang. Berikutnya ada DSM-2. Pada tahun 1968, DSM-2 menyusul, namun tidak memiliki perbedaan secara signifikan dengan DSM yang pertama. Pada tahun 1980, DSM-3 pun diresmikan. Terjadi perubahan besar antara DSM-2 dan DSM-3. DSM-3 memunculkan cara berpikir yang baru mengenai gangguan mental. Sudah terdapat pula kriteria spesifik untuk melakukan diagnosis penyakit mental. Pada DSM-3, sistem yang digunakan adalah multiaksial, yaitu cara membuat katalog dari berbagai jenis masalah pada setiap aksis yang berbeda. Namun, sistem ini tidak digunakan lagi pada versi DSM selanjutnya. Pada versi ini, terdapat beberapa kelainan baru seperti borderline personality disorder, narcissistic personality disorder, dan social phobia. Gangguan-gangguan ini belum ada pada versi sebelumnya. Pada DSM-3 ini, ada beberapa pengurangan gangguan mental, seperti homoseksualitas, inadequate personality disorder, dan asthenic personality disorder.
Homoseksualitas pun dihilangkan karena menimbulkan kontroversi yang sangat luas. Pada tahun-tahun berikutnya, DSM pun sempat mengalami beberapa revisi, seperti DSM 3R pada tahun 1987, DSM 4 pada tahun 1994, dan DSM 4 TR pada tahun 2000. Hingga DSM 4 diterbitkan, terjadi perubahan sekitar 300% atau sekitar 368 kelainan baru pada DSM. DSM-5 merupakan DSM yang terbaru dan dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2013. Hingga saat ini DSM-5 masih terus dikembangkan. Di dalamnya terdapat beberapa kelainan yang belum diterima oleh penulis aslinya, sehingga beberapa kelainan itu belum dianggap resmi. Berbagai penelitian masih diusahakan dengan harapan meresmikan kelainan-kelainan tersebut di kemudian harinya. Berikut beberapa contoh kelainan tersebut. Yang pertama adalah Internet Gaming Disorder. Kebiasaan main yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kelainan psikologis. Saat orang tersebut dilarang untuk bermain, ia akan mengalami masalah hubungan atau gejala lainnya. Attenuated Psychosis Syndrome, yaitu gangguan di mana seseorang mengalami delusi ringan, halusinasi, ataupun fenomena psikotik lainnya. Gejala kelainan ini mirip dengan skizofrenia, namun lebih ringan dan kesadaran akan realitas masih besar. Persistent Complex Bereavement, gangguan yang disebabkan oleh kehilangan seseorang yang dicintai, sehingga merasakan kesedihan yang sangat mendalam, lebih dari 12 bulan atau 6 bulan pada anak kecil. Non-suicidal self-injury, ketika seseorang melukai diri tanpa maksud untuk mengakhiri hidup, seperti melakukan cutting, burning, ataupun tindakan lain lebih dari 5 hari dalam setahun. Perilaku ini telah lama diidentifikasi sebagai gejala kelainan lain, namun bisa juga dianggap sebagai kelainan tersendiri. Untuk perhatiannya semua, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.